selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam renungan pagi saat ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas rahmat dan cinta-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan melakukannya dengan setia dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam nas kita pada hari ini, kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kembali diceritakan kepada kita, yaitu penyembuhan kepada seorang buta di Betsaida. Ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan dalam proses penyembuhan kepada orang buta tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus membawa orang buta tersebut menjauh dari keramaian dan menjauh dari perkampungan. Mungkin itu sepertinya adalah hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita renungkan dan pikirkan, sebenarnya tindakan sederhana ini memiliki arti yang mendalam. Dalam tindakan sederhana ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi setiap orang secara personal, supaya si buta ini semakin mengenal Yesus dari dekat. Tuhan Yesus juga ingin menjawab setiap kebutuhan sesuai dengan harapan yang membutuhkan tersebut. Demikian pula dengan kita, saudara. Tuhan Yesus selalu dekat dengan kita. Ia memahami kehidupan kita. Ia memahami pergumulan dan harapan kita. Ia pun senantiasa merancangkan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan ia ingin agar kita hidup dekat dengannya. Yang kedua, dari sekian banyak kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, hanya kisah penyembuhan ini yang terjadi secara berangsur-angsur atau bertahap. Biasanya, mujizat Yesus terjadi secara langsung dan sekaligus. Tetapi dalam kisah penyembuhan ini, kita melihat bahwa penyembuhan itu terjadi tidak sekaligus, tetapi ada proses atau tahap yang harus dilalui oleh si buta tersebut. Saat Tuhan Yesus meludahi dan meletakkan tangannya pada orang buta tersebut, tampaknya orang buta tersebut belum dapat melihat dengan jelas. Lalu Tuhan Yesus pun meletakkan tangannya lagi, dan seketika itu juga ia dapat melihat dengan jelas dan sungguh-sungguh telah sembuh, sehingga ia bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Apa artinya, saudara? Mengapa orang buta tersebut tidak langsung mengalami kesembuhan setelah dijamah oleh Tuhan Yesus? Apakah kuasa Tuhan Yesus berkurang? Saudara-saudaraku, kuasa Tuhan Yesus pasti tidak kurang untuk menyembuhkan orang buta ini. Bukankah karya-karya mujizat Tuhan Yesus sebelum ini menghasilkan kesembuhan sempurna? Kisah ini memberi makna simbolis bahwa segala sesuatu ada proses yang harus ditempuh.
tidak serta-merta instan. Walaupun tentu Tuhan Yesus bisa melakukannya jika Ia mau. Tetapi Ia ingin kita menjadi orang-orang yang mau berproses. Saudara-saudara yang terkasih, dari kisah ini kita juga dapat memaknai bahwa orang buta ini menggambarkan kita sebagai manusia yang berdosa. Mungkin secara jasmani kita tidak buta, namun seringkali kita buta secara rohani. Kita seringkali tidak mampu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Maka kisah penyembuhan ini menjadi suatu petunjuk bahwa celik rohani adalah anugerah dari Tuhan, dan orang-orang yang mau menyambut Tuhan dengan hati terbuka akan melihat kesempurnaan karya Tuhan di dalam hidup mereka. Bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami senantiasa menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman hidup yang paling berharga. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Juga kami menyerahkan segala rencana dan masa depan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin.